Salve, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 17 Agustus 2026. Kita juga berbahagia karena hari ini kita semua merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Baiklah, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Izinkanlah kami masuk ke dalam kebenaran-Mu dan berani tinggal di dalamnya. Tanamkanlah pula ke dalam jiwa bangsa ini semangat cinta akan kebenaran sejati. Pagi ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama dengan orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadamu mata uang untuk pajak ini." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang terkasih, dalam Injil hari ini orang Farisi berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kewajiban membayar pajak kepada Kaisar. Yesus dengan bijaksana menjawab kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai manusia memiliki 2 sisi atau 2 dimensi, sebagai warga negara dan sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu kita harus taat aturan dan ikut membangun bangsa ini. Namun di atas semua itu kita juga tetap harus memberi hati dan hidup kita hanya kepada Allah, sebab dari Dialah atau dari Allah lah segala sesuatu itu berasal. Baik, mari sama-sama coba kita merefleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kali ini. Ketika bangsa Indonesia atau ketika kita merayakan 81 tahun kemerdekaan, kita diajak merenungkan makna sesungguhnya dari kebebasan. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk hidup bisa adil,
jujur dan kita juga bisa mengutamakan kepentingan bersama, mengabdi kepada bangsa tanpa melupakan iman dan tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, membangun Indonesia yang semakin damai, adil, sejahtera, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita hanya sibuk memberi kepada kaisar atau kepada negara ini. Maksud memberi kepada kaisar tadi adalah sibuk pada urusan duniawi saja. Kita disibukkan dengan urusan politik atau ekonomi atau pekerjaan apapun, tetapi kita sendiri lupa memberi kepada Allah, yaitu hati, iman, dan kasih serta pengabdian kita. Kemerdekaan yang sejati hanya akan kita raih bila bangsa ini berakar pada iman, persaudaraan, menganggap orang lain sebagai saudara, melihat mereka sama seperti kita, saling membantu, saling menolong, saling merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita, dan kita bisa membantu mereka, dan juga kita bisa merasa adil hidup di negara ini dan juga berbuat adil kepada sesama. Mari di akhir renungan hari ini dalam rangka HUT RI ke-81 tahun yang kita rayakan hari ini dengan semangat kemerdekaan, mari kita sama-sama bisa melayani sesama, dan kita bersama-sama berdoa bagi bangsa kita yang saat ini banyak hal-hal yang tidak kita rasakan, yang kita alami, yang tidak seharusnya kita alami, yaitu bahwa di mana saat ini banyak saja hal-hal yang kita rasakan bahwa hidup kita semakin terhimpit. Di tengah-tengah kemerdekaan, bahkan masih ada saudara-saudara kita yang merasakan kesusahan, kesedihan karena tidak dianggap atau tidak dipedulikan. Bahkan kita sendiri juga terkadang merasa tidak ada orang yang memperdulikan kita. Nah, mari kita juga terus dikuatkan dengan iman kita. Kita juga saling mendukung dalam doa, mendoakan satu sama lain agar kita bisa hidup bersama dalam damai dan dalam cinta di tengah-tengah masyarakat di negara ini. Baiklah, kiranya kita juga bisa bersedia menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kita sungguh memberi kepada bangsa apa yang menjadi kewajiban kita, dan kepada Allah seluruh hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat dan bagi yang lemah. Sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Selamat merayakan HUT RI ke-81. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.